Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Setelah kalian mempelajari himpunan bagian dan himpunan kuasa ini nanti, diharapkan kalian mampu memahami pengertian dari himpunan bagian dan menyebutkan anggota-anggota himpunan bagian, juga menyebutkan jumlah himpunan bagian dengan menggunakan segitiga Pascal. Memahami pengertian himpunan kuasa dan menyebutkan keterkaitan himpunan bagian dan himpunan kuasa. Kita mulai dengan himpunan bagian. Perhatikan sebuah pernyataan permasalahan berikut. Seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola dan 5 siswa laki-laki gemar bola voli. 9 siswa perempuan gemar menari dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Kita identifikasi permasalahan berikut terkait dengan materi himpunan bagian. Dari pernyataan permasalahan tadi, semesta dari permasalahan tersebut adalah siswa kelas 7 SMP Taman Sari. Masih ingat ya himpunan semesta ya? Dengan jumlahnya disimbolkan dengan NS adalah 32. Kita misalkan siswa laki-laki sebagai himpunan A. Maka NA-nya siswa laki-laki adalah 15. Kemudian B adalah himpunan siswa perempuan dengan NB 17. C adalah siswa laki-laki yang gemar sepak bola. Maka NC atau banyaknya himpunan C adalah 10. D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli. Maka ND sama dengan 5. E kita misalkan siswa perempuan yang gemar menari. Maka NE adalah 9. Kemudian F adalah siswa perempuan yang gemar menyanyi. Maka NF adalah 8. Dari permisalan ini, kalian dapat menggambar menjadi diagram Venn. Ya. Inilah bentuk diagram Venn-nya. Ini sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Kotak ini adalah himpunan semestanya, berarti ini adalah seluruh siswa SM7A SMP Taman Sari. Ya, materi ini saya ambil dari buku paket Kemendikbud ya, kalian bisa juga melihatnya di buku kalian masing-masing. Kemudian A adalah himpunan siswa laki-laki dan B adalah himpunan siswa perempuan. Di antara siswa laki-laki ada yang gemar sepak bola dan gemar bola voli. Nah, maka C ini letaknya ada di dalam himpunan A. D letaknya ada di dalam himpunan A. Ya, karena C itu siswa laki-laki dan D juga siswa laki-laki. Kemudian himpunan B siswa perempuan dan E adalah perempuan yang suka menari. F perempuan yang suka menyanyi. Maka otomatis E dan F itu ada di dalamnya B. Nah, inilah yang nanti kalian kenal dengan himpunan
bagian. Jadi dari diagram Venn ini bisa kalian tuliskan C, seluruh siswa yang laki-laki yang gemar sepak bola, dia menjadi anggota himpunan A. Kemudian D, seluruh siswa laki-laki yang gemar bola voli juga menjadi anggota dari himpunan A. Sehingga dituliskan C, himpunan bagian dari A. Ini merupakan simbol himpunan bagian. D juga himpunan bagian dari A. E juga himpunan bagian dari B. F himpunan bagian dari B. Nah, apakah hanya ini saja yang bisa kalian peroleh dari diagram Venn ini? Ya, tentu tidak ya. Apa saja? Ya. C ini selain dia menjadi himpunan bagian dari A, C juga menjadi himpunan bagian dari semesta. Karena seluruh siswa laki-laki yang gemar sepak bola juga anggota dari siswa kelas 7 SMP Taman Sari. Nah, demikian juga yang himpunan D, E, F, serta himpunan A dan himpunan B. Semuanya menjadi himpunan bagian dari himpunan semesta. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa paham himpunan semesta? Supaya bisa lebih paham lagi, ya, kalian bisa lihat lagi diagram Venn berikut. Dari diagram Venn ini diperoleh bahwa semestanya adalah seluruh anggota yang ada di dalam kotak ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian siapa anggotanya A? 1, 2, 3. Kemudian siapa anggotanya B? Apakah 4, 5, 6, dan 7? Ya, anggota B tidak hanya 4, 5, 6, dan 7, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 1, 2, 3 ini juga letaknya ada di dalam B. Nah, sekarang kita lihat. 1 itu menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B. 2 menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B. Serta 3 juga menjadi anggota A dan menjadi anggota B. Kalian bisa melihat bahwa seluruh anggotanya A itu menjadi anggota dari himpunan B. Maka bisa kalian simpulkan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Ini simbol himpunan bagian. Nah, sekarang apakah himpunan B juga merupakan himpunan bagian dari A? Ya, sekarang kalian lihat, apakah semua anggota himpunan B itu menjadi anggota himpunan A? Ya, tentu tidak. 4 menjadi anggota A, menjadi anggota B, tetapi dia tidak menjadi anggota A. Demikian juga 5, 6, dan 7. Dia jadi anggotanya himpunan B, tetapi tidak menjadi anggota himpunan bagian dari A. Maka B bukan himpunan bagian dari A. Nah, sudah makin paham ya? Sehingga bisa kalian simpulkan A dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan anggota himpunan bagian dari sebuah himpunan? Yuk. Kita punya himpunan A yang anggotanya 1, 2. Maka NA-nya, banyaknya anggota A, adalah 2. Tuliskan semua himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A
yaitu yang pertama adalah himpunan kosong. Berikutnya adalah himpunan 1 dan himpunan 2. Himpunan 1 itu dia jadi anggota himpunan A. Himpunan 2 juga jadi himpunan dari A. Maka 1 dan 2 ini juga merupakan himpunan bagian dari A. Ya, masih ada lagi yaitu 1, 2. 1, 2 ini dia juga jadi anggota himpunan dari A. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak punya anggota atau 0 anggota. 1, 2 mempunyai 1 anggota. Kemudian 1, 2 ini mempunyai 2 anggota. Jadi himpunan bagian dari A ada yang 0 anggota, yaitu himpunan kosong, ada yang punya 1 anggota, dan ada yang punya 2 anggota. Berapa jumlahnya masing-masing? Yang tidak punya anggota yaitu hanya ada 1 ini, kemudian yang punya 1 anggota ada 2 ini, 1, 2, kemudian yang punya 2 anggota hanya ada 1 ini. Nah, jadi total semua anggota himpunan bagian dari A jumlahnya adalah ini 1, 2, 1, maka jumlahnya adalah 4. Sekarang kalian lihat A itu jumlah anggotanya 2. Kalian temukan bahwa himpunan bagian dari A ini adalah 4. Maka 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Ada keterkaitan antara banyaknya anggota A ini dengan banyaknya himpunan bagiannya. Ya, kita lihat berikutnya. Himpunan kuasa dari A kita simbolkan sebagai PA. Siapa saja anggota himpunan kuasa dari A? Nah, himpunan kosong, himpunan 1, 2, dan 1, 2. Jadi kuasa dari A adalah anggotanya semua anggota himpunan bagian dari A. Itulah himpunan kuasa. Maka banyaknya himpunan kuasa dari A adalah 4. Kita lihat keterkaitan anggota himpunan dengan segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal bisa kalian lihat. Ya, ini baris pertama 1, baris kedua 1, 1, baris ketiga. Nah, di samping tepi kiri dan tepi kanan itu selalu angka 1. Kemudian yang tengah ini kalian peroleh dari 2, diperoleh dari penjumlahan angka di atasnya. 1, 1, jumlah 2. Nah, sementara yang tepi selalu 1. Oke. Tadi Na adalah 2 jumlahnya ya. Nah, sementara yang punya 0 anggota, tadi jumlahnya ada 1, yang punya 1 anggota itu jumlahnya ada 2, yang punya 2 anggota tadi jumlahnya juga ada 1 ya, 2 anggota jumlahnya ada 1, 1, 2, 1. Nah, jadi ada keterkaitan antara jumlah himpunan bagian dengan segitiga Pascal. Nah, ini manakala jumlah anggotanya itu ada 2, maka yang terpakai adalah baris ketiga ini 1, 2, 1. Kalau jumlah anggotanya hanya ada 1, ya baris kedua. Kalau tidak punya anggota, jadi baris pertama. Kita lihat contoh berikutnya. Q anggotanya A, B,
C. Berarti NQ-nya 3. Nah, kita akan tuliskan semua himpunan bagian dari Q. Ya, ada himpunan kosong. Ya, kemudian yang punya satu anggota A, B, C. Berikutnya AB, AC, BC. Berikutnya lagi A, B, C. Ya, ini adalah himpunan yang tidak punya anggota dengan jumlah 1. Yang ini punya satu anggota, ada 3 jumlahnya. Dan yang ini adalah punya 2 anggota, jumlahnya ada 3. Yang ini punya 3 anggota. A, B, C berarti 3 ya. Nah, sementara jumlahnya hanya ada 1. Nah, maka jumlah seluruh himpunan bagian dari Q adalah 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Nah, 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Sama dengan banyaknya anggota dari Q. Ya, himpunan kuasa dari Q kita simbolkan berarti PQ. Siapa saja anggotanya? Ya, anggotanya adalah himpunan kosong A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Jadi semua anggota himpunan bagian dari Q adalah anggota dari himpunan kuasanya Q. Sehingga jumlahnya NPQ-nya sama dengan 8. Nah, dari 2 contoh tadi maka bisa kita simpulkan jika banyak anggota himpunan A adalah N, maka banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kita lihat lebih dalam keterkaitannya dengan segitiga Pascal. Nah, contoh terakhir, tadi NQ-nya jumlahnya adalah 3, maka baris yang dipakai adalah 1, 3, 3, 1. Totalnya ada 8 ya. Nah, yang satu ini untuk yang himpunan kosong atau tidak punya anggota. Kemudian yang 3 ini untuk yang punya satu anggota. Jadi A, B, C. Kemudian 3 ini untuk yang punya 2 anggota, yaitu AB, AC, BC. Yang terakhir untuk yang punya 3 anggota, yaitu A, B, dan C. Nah, anak-anak sudah paham ya 3 ini diperoleh dari mana? Nah, penjumlahan dari 1, 2 dijumlah 3, 2, 1 dijumlah 3. Bagaimana kalau jumlah anggotanya itu lebih dari 3? Nah, kalian bisa membentuknya segitiga Pascal sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini 1, 4, 6, 4, 1. Manakala jumlah anggotanya ada 4. 4 ini diperoleh dari 1 tambah 3. 6 diperoleh dari 3 tambah 3. 4 diperoleh dari 3 tambah 1. Maka dari depan itu selalu untuk yang 0 anggota, kemudian 1 anggota, 2 anggota, untuk 3 anggota, 4 anggota. Ini kalau kalian jumlahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, jumlahnya ada 16. 16 itu 2 pangkat 4. Ini untuk yang anggotanya adalah 4.
Nah, sekarang kalau NA-nya ada 5, maka bisa kalian teruskan lagi nih sampai 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tentu saja dari depan 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, ini untuk yang 3 anggota, ini 4 anggota, terakhir 5 anggota. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Berapa banyak himpunan bagian dari M, yang mana M itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, yang mempunyai 3 anggota. Kemudian sebutkan himpunan bagiannya. Ya, kita lihat NM-nya berapa? 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5. Karena jumlahnya ada 5, maka segitiga Pascal yang dipakai adalah ini. Baris ini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya, dari depan untuk yang punya 0 anggota, ini untuk yang 2 anggota, 1 anggota, ini yang punya 2 anggota, ini yang punya 3 anggota. Jadi jawabannya adalah ada 10. Sebutkan. Ya, siapa saja himpunan bagian yang punya 3 anggota? Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Jadi masing-masing ada 3 anggotanya. 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, dan 3, 4, 5. Ada 10 ya. Nah, ini 3, 3, 3, 9, 10. Nah, demikian materinya. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sukses selalu.